Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan, as a moderator of Mimi Podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau tidak lain dan tidak bukan merupakan Ratu Cirebon yang menetapkan diri di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada Nisa, kepada Nisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri di hadapan publik. Ya, hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Nisa Fatihah dari Cirebon. Alhamdulillah sekarang seorang mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Alhamdulillah sekarang udah semester 4. Ada hal lain? Oh iya, orang. Hah? Iya gimana? Apa? Lanjut. Asalnya dari Cirebon. Tapi bukan Ratu Cirebon juga, agak serem gitu ya kalau Ratu Cirebon. Nih, ada hal yang pengen dikenalin nggak? Atau pengen dipromosiin gitu? Apa ya? Enggak sih. Belum kali ya? Belum ada ya. Sip. Oke Nisa, biar Dadan lanjut dulu ke peraturan-peraturan yang ada di podcast ini sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih intens. Peraturan pertama, tidak ada. Bebas sebebas-bebasnya. Nisa mau ngomongin ras, budaya, agama, mau sambil makan, mau sambil minum, dipersilahkan, asalkan punya responsibility di dalamnya. Peraturan kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi pure sebebas-bebasnya tanpa ada tekanan dan bebas berargumentasi, semau Nisa, sebebas Nisa. Peraturan telah ada dan saya sampaikan. Balik lagi ke obrolan yang tidak formal, balik lagi ke obrolan yang biasa dan lebih intens lagi. Oke Nisa. Nisa. How are you Nisa? Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Dadan kabarnya? Alhamdulillah, isolasi mandiri. Wow. Kenapa COVID? Enggak, Dadan sudah negatif. Cuman jagain salah satu anggota keluarga aja. Terus kan mau ulangan, stay komputernya di sini. Jadi ya stay di rumah aja. Udah terbiasa kok, udah terbiasa. Perlahan-lahan. Nis, aman gak? Sehat gak kondisi? Ya. Alhamdulillah sih kemarin sempat, bukan COVID sih, kemarin sempat tipes semingguan, 2 mingguan lah. Tapi alhamdulillah udah recovery lagi, udah mulai ngerjain tugas kuliah lagi. Tipes gara-gara apa nih? Kecapean kah atau apakah? Ini sih mungkin karena lifestyle sih mungkin ya, karena tidurnya kurang, terus makan juga kurang teratur gitu. Jadi ya nyerang deh ke lambung. Oh, ini merambat berarti ya? Lebih ke komplikasi lambung ke tipes gitu? Iya sih. Oh, Dadan pernah tuh. Nih sumpah waktu SMA kelas 2 kebanyakan baca buku coding kalau nggak salah, lagi semangat-semangatnya belajar, makan kurang, sekali makan pedas, tipes seminggu sih sudahnya. Iya. Gak enak banget sih. Iya benar. Ya udah, pokoknya kalau udah kondisi badan kurang sehat, makan pedas itu udah ada langsung deh. Iya. Tapi pertanyaan Dadan ya, kenapa orang punya penyakit mah gitu terjebak terus di makanan pedas nih? Iya nggak sih? Berkali-kali loh. Benar. Kenapa? Makan pedas, makannya nggak teratur, telat, udah deh. Iya ya. Kenapa? Hati-hati deh. Di ruang lingkupnya tuh itu terus nih. Telat makan pedas, itu lagi. Gak ada yang keren gitu, misalkan makan besi, makan obeng atau apa gitu ya. Ini Coba. Siapa tahu berubah kan jadi Iron Man gitu. aduh. Lanjut Nisa. Dadan boleh tanya sesuatu nggak? Silahkan. Oke Nisa. Tadi udah tanya kabar, sekarang tanya ke pertanyaan psikologis. Nis. Waduh. Ini bebas sih mau jawab atau enggak. Nisa itu siapa sih Nis? Nisa mendeskripsikan diri Nisa sebagai apa? Siapa ya? Nisa mendeskripsikan diri Nisa sebagai seorang
penuntut ilmu yang sampai kapanpun, dimanapun, sampai nanti pada akhir ini Nisa adalah seorang penuntut ilmu gitu sih. Kalau Nisa memposisikan diri selalu kayak gitu, jadi dimanapun, kapanpun pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Jadi selalu memposisikan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu gitu sih. Aisyah. Udah berapa tahun Nisa belajar? Keseluruhan ya, formal dulu ambilnya. Dari TK gitu. Iya. TK sih umum ya setahun, terus sekolah SD 6 tahun. Dulu sempat di Bandung juga, jadi dulu tuh lahir di Cirebon sebenarnya, cuma karena orang tua merantau di Bandung, jadi dong. Lanjut nih. Jadi TK dan SD tuh SD 5 tahun di Bandung, lanjut di kelas 6 itu di Cirebon. Jadi pas kelas 6 pindah di Cirebon, terus masuk pesantren, MTS, MA di pesantren selama 6 tahun juga. 3 tahun MTS, 3 tahun aliyah, terus sempet 1 tahun ngabdi, karena kan persyaratan kalau di pesantren itu biasanya 1 tahun ngabdi, terus baru kuliah di tahun 2019 sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti Nisa jatuhnya ke kakak kelas Dadan ya? Iya, masa? Iya, Dadan kan nggak ada DPN setahun gitu. Tapi anak kelas ada yang akselerasi nggak ya Nis? Menurut Nisa? Kurang tahu sih. Dadan belum nemu. Nggak terlalu. Iya, belum. Seru juga kalau. Kayaknya normal sih, pada normal. Iya sih, kayaknya pada normal rata ya. Kalau enggak ngabdi sih. Iya, telat setahun kuliahnya. Iya. Gimana Nisa kuliah? Nikmat nggak? Kuliah online ini? Enggak sih, jujur kayak apa ya, banyak tekanan gitu nggak sih? Enggak sih, jujur aja gitu, kayak terlalu banyak dikejar-kejar sama deadline, tugas gitu. Iya, beda lah, nggak kayak kuliah kemarin yang masuk kelas gitu, ketemu dosen gitu, lebih paham, lebih ngerti, dan belajarnya tuh kayak teratur gitu kan, setiap hari ketemu dosen gitu. Kalau selama daring ini kan ya kadang dosennya masuk, kadang cuma absen doang. Gak terlalu berasa kali ya. Apa tuh Dadan tuh pernah baca nih, proses pembelajaran itu bakal lebih masuk kalau ada vibes-nya, kalau ada suasana yang neken kita buat belajar dan beradaptasi lebih dan lagi. Cuman karena mungkin online kali ya, dosen juga punya keterbatasan umur, keterbatasan teknologi dan sebagainya. Kita ngerasa kuliah itu bukan kayak kuliah sih, lebih kayak pemberian materi. Walaupun Zoom juga jatuhnya tuh lebih kepada jaim-jaim gak sih nih, untuk bertanya, untuk diskusi, karena mungkin gangguan sinyal, gangguan segala macem, dan itu ngehambat banget sih. Dan pernah ngeliat nih salah satu orang ya, pas ditanya kuliah atau enggak, dia berhenti dulu. Berhenti dulu sini. Itu nih gara-gara online. Kuliah online gak berasa dan gak bermanfaat, gak berfaedah. Ya walaupun dia beda jurusan sama kita. Jadi dia memilih untuk gak kuliah dulu gitu. Dia gapir jadinya. Padahal tinggal masuk aja kan. Itu mungkin karena walaupun beda jurusan juga, cuman vibes-nya beda lah. Kita perlu momen-momen pelajaran yang lebih dan lagi. Online tuh terlalu menyiksa sih jatuhnya. Gimana ya, tahu sendirilah. Tugas kadang ada-ada aja kan. Tapi nilai sama tugas aman kan nih sementara ini? Sementara ini aman sih, alhamdulillah. Gak ada yang aneh-aneh kan? Standar lah. Gak ada aneh-aneh kan? Kayak semester 2 kemarin. Yang semester 2 kemarin yang minus komunikasi itu. Itu lucu banget sumpah. Iya. Mana bapaknya mukanya sangar ya nih. Kita kan mau protes jadi canggung ya. Ya udahlah, kasihan. Oke, lanjut Nisa. Ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Nisa nganggap diri Nisa sebagai pencari ilmu yang sampai akhir hayat, otomatis ada proses pengosongan gelas
yang ditunjukkan untuk sebuah adab. Artinya Nisa punya adab yang lebih ketat dibandingkan Dadan atau manusia-manusia lainnya untuk mencari ilmu. Nah, adab apa nih yang paling mantap gitu ya buat mencari ilmu nih menurut Nisa? Apa ya? Selama mungkin dari pengalaman pribadi aja kali ya. Jadi dulu sih pernah Nisa pribadi gitu ada sebuah kejadian yang mana ada pelajaran yang benar-benar Nisa tuh nggak bisa masuk sama sekali di pelajaran itu gitu. Terus kan mungkin apa kita nggak kenal sama gurunya gitu, atau apa kitanya intinya kadang kalau kita mau menyukai suatu pelajaran itu kan kita harus deketin dulu gurunya, kita kenalin dulu gurunya, deketin, kita akrabin lah intinya gurunya gitu. Terus kita waktu itu aku nanya gitu sama guruku, kenapa minta solusinya gitu, kenapa setiap kali ibu ngajar saya tapi saya nggak pernah masuk bu pelajaran ibu, sama sekali ngeblank gitu. Katanya apa ya, nggak apa-apa kamu nggak pernah masuk pelajaran saya, yang penting kamu nggak pernah masuk pelajarannya gitu ya, tapi yang penting kamu selalu menunjukkan sikap yang baik, terus selalu masuk rajin, intinya mungkin proses kamu tuh lama gitu, nggak kayak orang lain yang sekali 2 kali masuk itu langsung ngerti, langsung paham. Karena setiap orang punya proses yang beda-beda. Yang penting kamu selalu hadir pelajaran ibu, nggak pernah bolos, dan nanti juga insya Allah kalau kamu terus-terusan untuk berusaha mau belajar, nanti insya Allah pasti bakal sendiri sih. Aisyah. Yang penting adab kita kepada guru selalu sopan, selalu nggak pernah kesel gitu karena pelajarannya nggak masuk. Jadi jangan sampai kita punya sifat yang kesal ke guru, karena ya itu juga bukan guru tuh ngajar ke kita itu kan nggak maksain anak-anaknya itu paham gitu. Yang penting prosesnya dia mau belajar, dia mau bersungguh-sungguh, apapun hasilnya itu biar Allah yang kasih gitu sih. Sip Nisa. Intinya good attitude dan pantang menyerah sih ya. Emang yang kata ini itu bener teman-teman. Gimana nih? Lanjut. Sorry ya. Iya, sinyal di aku kayaknya deh. Kamu teh Cirebonnya bagian mana sih nih? Kota atau Cirebon mepet-mepet Kuningan? Cirebon Kabupaten, deket Majalengka. Oh, Kuningan, Majalengka dulu. Aisyah. Nis, suara kamu mengecil. Tadi suara kamu gede. Kayaknya mikrofon si headsetnya kurang deket deh. Nah, lanjut Nisa ke obrolan lagi ya. Tadi Dadan ngeliat Nisa ngungkapin argumennya itu keren banget sih Nis. Tuh Dadan pernah ngesampingin adab dan
ngedepanin logika dan sebagainya, alhasil kurang maksimal. Thank you Nisa untuk menjawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nis, ini jujur aja nih ya. Menurut Nisa, anak kelas KPI 4C itu asik-asik atau tidak? Pertanyaannya sangat susah. Gak apa-apa nih, santai aja. Udah baru 6 bulan ketemu kan ya kita ya? Iya benar, baru 6 bulan ketemu, 2 semesteran lah ya. Iya, 2 semester. Gimana ya, kalau seru-seru tuh bisa aku bilang seru sih, karena aku kan jebolan pesantren ya, dan aku nggak menemukan hal-hal yang kayak gitu di pesantren gitu. Jadi ketika pertama ketemu tuh asik juga ya anak-anaknya gitu, karena aku nggak nemu di pesantren gitu. Jadi aku bisa menilai kalau anak-anak di kampus tuh di kelas gitu ya, ya seru-seru banget. Alhamdulillah seru ya. Tapi ada sisi nggak serunya nggak nih? Ada sisi nggak serunya. Apa? Karena mungkin ceweknya sedikit kali ya. Iya sih. Itu yang Dadan tanyain ya. Kenapa ceweknya jadi sedikit banget gitu? Cowoknya kayak ngerubung, tau nggak? Iya. Itu kayaknya cowok 30, cewek cuma belasan deh, bisa dihitung. Iya, kenapa sedikit Serius, banget ya? serius. Iya, kenapa sedikit Sedikit banget banget. ya? Pokoknya bisa dihitung pakai jari. Iya sih ya, emang susah kalau yang ngalahin jumlah ya, Nis. Cuman cewek di KPI punya peran penting. Alhamdulillahnya punya peran penting gitu ya. Alhamdulillah nggak pada diem-dieman banget, masih pada mau open buat berteman dan sebagainya, nggak punya masalah-masalah yang aneh, dan ya bersyukurlah buat teman-teman cewek dan sebagainya. Tapi nih gini, Dadan tuh pernah nanya ke anak-anak yang lain kalau KPI itu asik atau tidak, jawabannya enggak nih. Gara-gara Gimana? Nis, halo? Boleh diulang nggak tadi ngeheng. Oke. Dadan tuh pernah nanya ke anak-anak kelas mengenai anak kelas KPI itu asik atau tidak, jawaban mereka enggak. Karena mereka beralasan mereka butuh waktu lagi untuk adaptasi. Salah satunya Dadan ada dua pihak. Yang pertama Dadan senang, yang kedua Dadan menganggap kurang asik. Karena kita adaptasinya baru sebentar nggak sih, Nis? Baru juga semester ketemu. Iya. Langsung dikena COVID gitu. Iya. Jadi kalau bilang asik atau tidak, kita perlu waktu yang lebih dan lagi. Dan ditakutin kita online sampai semester berapa gitu, Nis. Dadan takut banget sih kalau semester 5 masih online. Ya enggak sih? Jangan-jangan sampai wisuda. Jangan sampai lah, ngeri banget tau. Ngeri banget nih, Nis. Gak mau. Lanjut Nisa ke pertanyaan selanjutnya. Ya? Oke. Nisa 5 tahun ke depan mau ngapain? Atau mau jadi apa? Nisa 5 tahun ke depan. Apa ya? Kalau dari kecil tuh sebenarnya cita-cita Nisa tuh pengen jadi artis. Jadi di buku kan Nisa tuh seneng banget kayak menulis kisah hidup gitu gak sih, kayak curhat-curhat gitu ya dari SD lah. Diary tapi gitu? semenjak kuliah ini ya kayak semacam diary gitu dari SD. Tapi semenjak kuliah ini terhenti gitu karena gak tahu, males aja, udah mulai kayak kayaknya ada hal yang lebih bisa dikerjain gitu kan. Jadi waktu cita-cita terakhir di buku diary itu stuck banget di pengen jadi artis gitu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan ya mungkin lah. Cuman ya itu cita-cita tuh kadang-kadang suka berubah seiring bertambahnya kedewasaan seseorang gitu kan ya. Cuma kayaknya kalau dipikir-pikir emang sih sebenarnya nggak ada yang mustahil ya. Cuman kayaknya udah sedikit-sedikit semakin nambah umur tuh udah nggak terlalu sih pengen jadi artis. mungkin 5 tahun ke depan Nisa pengen jadi apa ya? Tidak apa? Pengen jadi public speaker sih. Pengen jadi public speaker, lebih ke pengen jadi announcer gitu, kayak MC, kayak host gitu sih. I see. Emang Nisa cocok lah jadi public speaker segala macem. Dapet lah itu apa tuh momen sama auranya gitu. Beda sama Dadan yang lebih ke komedi dan sebagainya. Dadan tuh
Nisa pernah ngeliat Dadan ngomong serius gak sih di depan kelas? Pernah? Kalau mau nanya, Oh iya iya. Oh iya, Pak. Kalian kalau mau nanya doang serius ya. serius mau nanya serius. Iya iya, Pak. Iya sih, iya sih, iya sih. Lanjut Nisa. Semoga terwujud cita-cita dan pencapaiannya. Amin. Eh, Amin. Anak kelas Tunis mulia-mulia banget. Kalau ditanya 5 tahun ke depan mau jadi apa? Ada yang mau ngabdi ke pelosok-pelosok desa buat ngajar, ada yang wah mulia-mulia banget lah. Wah. Semoga mereka tercapai semuanya, amin. Pertanyaan Ya, selanjutnya alhamdulillah di nih. kelas kita juga ini kan. Apa? Di Apa? kelas kita juga banyak banget kan ya kayak relawan-relawan gitu. Iya, banyak banget ya. Keren, keren. Emang sih salut banget sama mereka. Gila sih. Si Aidil ketua itu nih, ketua relawan gitu. Wow, Masya Allah. Hebat. Keren sih ya. Lanjut nih, Sa. Ke pertanyaan Mudah-mudahan sih. depannya punya yayasan. Ya, siap. Amin, amin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nis, kita kan kena dampak pandemi COVID-19 ya. Otomatis semua aspek di kehidupan kita majority kena atau rata-rata kena. Lebih banyak aspek positifnya menurut Nisa atau lebih banyak aspek negatifnya sama yang Nisa alamin ya? Kalau yang Nisa alamin tuh banyak positifnya sih. Lebih apa ya, kayak selama 1 tahun, kurang lebih 1,5 tahun ini ya, Heeh. corona tuh. Kalau yang Nisa alamin sih banyak positifnya sih daripada negatifnya. Why? Karena kenapa? Nisa tuh kurang lebih kan selama 6 tahun 7 tahun lah ya di pesantren. Jadi selama 7 tahun itu banyak banget ngehabisin waktu di pesantren, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga besar, dan hampir jarang banget pulang. Mungkin di rumah tuh bisa selama 1 semester cuma 2 minggu, atau mungkin paling lamanya ketika libur hari raya sekitar 1 bulanan. Jadi mungkin dampak positifnya ketika corona ini ya di rumah aja, quality time sama keluarga gitu. Terus ada banyak hal yang Nisa belum pernah lakuin, terus Nisa lakuin gitu. Bahkan ada dampak positifnya itu adalah ada salah seorang teman gitu ya yang dari pesantren yang rumahnya tuh masih satu kecamatan sama Nisa. Tadinya kita tuh cuma sekedar kenal aja gitu, nggak terlalu akrab gitu selama di pesantren. Tapi ketika tiba-tiba selama corona ini, karena orang yang dia temuin mungkin terbatas, pergaulan juga mungkin terbatas, karena kan teman-temannya mungkin banyak yang dari luar kota gitu kan kalau di pesantren kan. Jadi tiba-tiba jadi akrab gitu. Mungkin dampak positifnya ya karena nggak ada lagi teman yang bisa ditemuin, yang bisa diajak komunikasi. Jadi kan mau nggak mau kita udah saling kenal lama, jadi dekat lagi gitu. Jadi semakin dekat. Jadi itu sih mungkin dampak positif. Lebih ke aspek sosial yang lebih berkualitas aja sih ya. Iya, benar. Ya nggak sih. Emang rata-rata gitu sih Nis. Ada anak kelas yang orang tuanya broken home ya, terus perlahan-lahan mau berhubungan kembali dengan keluarganya agar lebih baik aja hidupnya ya. Kadang momen jelek tuh bisa jadi hikmah yang bener-bener positif segede itu tanpa kita pikirin gitu Nis. Ya nggak sih? Nis, Daren tuh kalau ngomong-ngomong kopi dia suka merasa bersalah sih. Soalnya waktu SMP pernah, ya Allah, jatuhkanlah meteor agar sekolah libur 2 tahun. Jatuhkanlah ya Allah. Tahu-tahu dijatuhinnya COVID gitu kan, libur 1,5 tahun. Tuh, ngerasa bersalah banget sih. Ngerasa bersalah banget sih. Parah. Parah banget itu. Iya. Ya emang gitu sih Nis. Tapi dampak negatifnya ada nggak Nis? Ya dampak negatifnya ya kita tuh kayak baru memulai sesuatu gitu ya, kuliah, terus jadinya kan kehambat gitu gak sih dampak negatifnya. Terus banyak banget tugas gitu selama corona, padahal selama 1 tahun kuliah tuh ngerasanya ya tugas biasa aja sih. Pas selama corona ini aduh sedikit keteteran. Terus kan mungkin dampak negatifnya dari faktor ekonomi ya. Ya mau nggak mau ketika kita sebagai seorang rantau, kosan tetap bayar, terus bayar UKT tetap jalan, tapi padahal faktor ekonomi di rumah tuh lagi menurun gitu. Nih Ibu.
Ibu gue usil banget sumpah nih kalau lagi siaran nih ya. Usil banget sumpah. Eh, Jadi malu ada ibu dadan. ada lagi nggak nih aspek negatifnya? eh Enggak sih, mungkin dari faktor ekonomi aja sih. Kalau faktor yang negatif tuh ya karena ngelihat orang tua gitu ya, jadi lebih berkali-kali lipat gitu perjuangannya. Terus mau nggak mau kan kita jadi kepikiran, terus kita jadi gimana ya, lebih mikirin cara buat bantuin gitu. I see. Karena nggak enak juga kita selama di rumah tapi kok nggak ngapa-ngapain, nggak ngasilin apa-apa gitu. Itu yang Dadan rasain nih. Ntar dulu, tunggu Iya dulu. bener kan, apalagi cowok coba. Mana tukang bakso tuh, Pak? Oh, langsung sih ya. Mas Covid. Mas Covid. Aduh. Lanjut nih, Sa. Emang gitu sih, Nis. Laki-laki kayaknya ngerasain beban itu banget sih. Karena nggak bisa ngasih sumbangsi apapun gitu, Nis. Kita mau kerja dilarang karena takut gitu kan. Kita diem aja salah. Paling mentok-mentok pertajam skill sih. Dadan ngomong sama Husna waktu hari apa gitu ya, teleponan. Mungkin karena dia hobinya baca buku, pertajam skill segala macam ya. Wah Dan katanya kalau pandemi ini nggak ada buku, nggak ada hobi-hobi yang menunjang gitu ya. Wah kayaknya udah bosen banget kehidupan Dan. Kebayang aja ya nggak sih? Iya benar, stres. Stres banget ya nggak sih? Iya. Kita parah anjir. Bahkan saya sampai balik lagi ke pesantren loh. Hah? Ngapain? Iya serius. Ngajar alhamdulillah. Nisa tuh pesantrennya di mana sih? Di pesantren Manbaul Ulum namanya. Masih dekat rumah sih, sekitar berapa ratus meter doang. Terus ngapain pesantren nih? Atau pengen coba pendidikannya aja? Enggak sih, kan dulu di Bandung rumahnya. Oh dulu di Bandung. Iya, dulu di Bandung, jadi sempat pindah ke Cirebon. I see. Pas awal-awal masuk pondok lah. Ngerti. Wah gila Nisa. Deden gak nyangka nih bisa ngobrol sama Nisa kayak gini loh. Mungkin kalau gak ada podcast gak bakal bisa ngobrol kayak gini nih. Iya gak sih? Halo? Benar. Iya gak sih? Karena ya Deden Iya, halo. Iya, benar. rada-rada susah sih ngobrol sama orang baru. Untung ada podcast gitu kan. Lanjut Nisa ke pertanyaan selanjutnya. Sebutin 5 orang kelas yang paling Nisa kagumin beserta alasannya. Dadan dulu nih ya. Yang pertama jawaban Dadan pasti bakal berubah-ubah. Yang pertama Sadili. Dia sudah memiliki fase umur yang berbeda, tapi kemampuan belajarnya sangat wow. Terus Iya, Masya Allah. Terus yang kedua Ninda sama Allah pada kesetrum. Yang kedua Ninda sama Yayas. Dadan kagum sama mereka karena mereka cewek-cewek mau ngerantau jauh gitu kan. Terus yang ketiga Dadan kagum sama si Khotob sama Husna, sepaket. Mereka punya bidang disiplin keilmuan yang begitu tajam terus diasah sedemikian rupa. Selanjutnya Dadan satu paket nih ya. Senang sama Gebog, Aidil, Ajrul. Mereka orang sosial banget nih, tahu sendirilah. Nah, benar. Yang kelima Dadan kagum sama Anjar. Dia desainer, dia udah dapet job di beberapa tempat dan lumayan lah untuk seukuran mahasiswa. Oh iya. Ya dia suka ngedesain apa tuh? Poster-poster gitulah nih. Kalau enggak template-template di Instagram. Iya. Makanya dia beli laptop sampai ya yang menunjang pekerjaannya banget lah. Itu udah tahap bagus lah nih menurut Dadan. Selanjutnya Nisa, giliran Nisa yang ngungkapin. Siapa aja? Yang di kelas apa gimana? Yang di kelas dong. Kagum sama siapa ya? Takut ada yang disebutin GR deh. Enggak lah, enggak apa-apa lah. Aman. Siapa nih? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 sih pasti Husna sih ya, karena Nisa juga menganggap kalau diri Nisa tuh supaya terus
jadi seorang penuntut ilmu, ya Husna ini adalah panutan ya menurut Nisa, karena memang semangatnya, karena kan gak mungkin dia jadi seperti itu kalau bukan tanpa semangat gitu kan. Dia punya semangat menuntut ilmu yang luar biasa, dan dari semangatnya itu dia jadi punya hobi baca. Tuh keren banget sih Husna. Iya yang sih. pertama Husna. Lanjut. Bener kan ya, itu mah udah no debat lagi lah pokoknya. Iya, no debat. Nomor 2, bener. Nomor 2, iya Hotop sih, bener. Nomor 2 Hotop, tapi sayangnya Hotop keluar, mungkin Allah ngasih yang terbaik banget sih buat Hotop, sampai sekarang belajarnya jadi di luar negeri. Iya sip. Lanjut lagi. Kedua Hotop, ketiga Ilham. Oh iya, Ilham. Ilham tuh, ya ketiga Ilham. Ilham tuh panutan aku banget juga di apa? Beliau kan seorang dai ya. Lanjut. Halo? Lanjut. Halo. Ketiga Ilham. Dia panutan banget sih, kayak dia seorang dai tapi dia mau gitu ya berkawan sama kita. Aku tuh sempat mikir kok Ilham humble banget gitu kan ke kita yang maksudnya ya ibaratnya kan dia banyak ketemu orang, banyak ketemu jamaah, tapi Ilham mau gitu ya temenan, humble banget sama kita gitu. Tiga Ilham. Terus keempat siapa ya? Agak bingung juga sih, soalnya anak-anak kelas tuh mengagumkan semua gitu. Yang keempat siapa? Keempat Nurul sih. I see. Nurul. Gara-gara? Ya Nurul juga dia punya semangat tinggi dalam menuntut ilmu karena dia juga tulisannya kan bagus banget ya. Tulisannya, kata-katanya. Terus dia tuh orangnya sopan banget sih. Kayak mengedepankan adab banget gitu. Iya. Itu, dan aku suka banget sama tulisan-tulisannya Nurul. Kayak cakep, keren lah. Yang kelima siapa ya? Bingung nih, yang kelima siapa nih? Siapa sih, kok bingung ya? Sebutin aja nih sih, gak apa-apa, santai. Nandi sih mungkin. Oh iya. Nandi tuh apa ya? Dia tuh orangnya tuh semangat. Terus kalau apa ya, kalau bahasa Cirebon tuh kiengan gitu. Apa ya kalau bahasa ini? Kiengan tuh itu apa tuh? Mau telaten. Kalau nggak disiplin. Iya, ulet Nah, gitu. Iya, ulet banget. Dan bukan cuma di kelas aja gitu. Kayak di beberapa kegiatan gitu ya. Kayak dia kan Masya Allah banget jadi staff Iqomah. Apa bahasanya ya? Dia kan tim jadi media. ini kan ya. Iya, tim media di Masjid Iqomah, terus bisa akrab sama beberapa dosen, itu kan hal yang luar biasa gitu. Mungkin itu sih, tapi tidak iniin ke semua teman-teman, semuanya mengagumkan, tapi mungkin yang ini sih mereka yang lebih kelihatan di menonjol pandangan kali ya. aku ya. Benar. Darin setuju banget sama si Nandi sini. Karena rata-rata cowok tuh ya, satu contoh Dadan sama Husna ngasih julukan Nandi itu raja disiplin. Karena emang kerjanya tuh apa ya? Semangatnya tuh emang tulis nih. Beda-beda sama orang yang punya tujuan di balik batu gitu ya. Itu mah kayak tulus aja sih. Dadan tuh futsal sama kalangan rumahnya Nandi. Dadan juga sekelas sama Nandi. Dan emang terkenal di sekitar rumahnya juga. Niatnya tulus, emang disiplin banget orangnya. Benar. Lanjut nih. Lebih ini banget. Lebih apa? Siap. Lebih apa? Ya lebih ini aja gitu, lebih apa ya, lebih bisa dekat sama dosen itu loh yang takjub banget tuh, karena nggak semua mahasiswa kan bisa dekat sama dosen. Nice. Oke, Nisa, thank you so much udah jawab pertanyaan ke berapa sih nih, Nis? Ada 5. Nggak ngitungin. Yang ngitungin sama Nis bisa bahasa Cirebon gak, Nis?
Nggak terlalu, soalnya baru tinggal 5 tahunan apa? Enggak sih, udah lama sih ya. Enggak sih, nggak terlalu, soalnya kan pas pindah ke Cirebon ini masuk pesantren, terus juga daerahnya Sunda. Oh, I see. Iya juga ya. Iya, Kecuali si Anas tuh ya. daerahnya Sunda. Anas Cirebon banget, Cirebon banget kali. pesisir. Pesisir banget ya. Husna juga kayaknya dia nggak bisa deh bahasa Cirebon. Dia sedikit bisa. Oh iya sih, dia kan orang Cirebon Tulen. Iya gitu sih ya. Di kelas tuh ada berapa orang Cirebon sih? 3. 3. Kalau Indramayu masuk Cirebon nggak? Enggak lah, beda. Cuma Beda ya? masih kayak saudaraan gitu. Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu. Katanya bentar lagi mau jadiin provinsi nih. Pemekaran lagi katanya. Soalnya ini IAIN Cirebon aja udah mau jadi UIN. Kan katanya satu provinsi itu 1 ya? ada satu UIN ya. Iya. Ya Iya, emang. kayaknya sih. Soalnya besar banget nih. Iya nggak sih nih? Untuk cuma jadi kabupaten Iya. doang. Indramayu itu luas banget nih. Iya. Gak bohong, luas banget. Banyak banget Iya. daerah yang belum kejamaknya. Terus Cirebon Benar. apalagi. Pusing lah. Terlalu luas apalagi Majalengka gitu kan. Emang mesti pemekaran Iya. sih. Jadi setuju banget sama pemekaran ini. Lanjut nih kok sorry ya nih kalau rada berisik nih. Soalnya lagi persiapan pindahan. Jadi yang di rumah ini yang stay nih ya, tinggal 2 orang, kakak saya sama saya. Udah belum, Pak? Ibu sama bapak di atas. Halo, Nis, halo. Cek, halo. Cek, halo. 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 Halo, Nisa. Halo? Are you hear me? Nisa. Halo. Iya. Kedengeran nggak? Tadi keputus-putus dan Sekarang normal nggak? kedengeran. Normal nggak sekarang? Normal. Oke, normal. Sorry. Boleh diulang? Sorry ya kalau rada berisik, soalnya rumah Dadan lagi rame, siap-siap mau sedikit pindahan. Jadi yang stay di sini cuma 2 orang. Dadan sama kakak Dadan doang. Oh gitu. Kayaknya bakal Iya, seminggu. nggak terlalu kedengeran. Soalnya bakal seminggu bakal isolasi lagi, Denis. Kayaknya ya. Dadan. Ya, Iya. persiapan menghadapi kebosanan aja nih. Gak keluar gitu kan. Gak ada rutinitas. Gak enak banget nih sumpah nih. Dia lah jaga-jaga kesehatan lah yang di sana lah. Stok buku aja. Iya sih. Amin. Alhamdulillah udah ada gitu ya. Ini nih yang jadi masalah kopi tuh Dadan rasa ya buat anak muda bukan cuma sakitnya doang sih. Sakitnya doang masih bisa ditolerir. Soalnya jatuhnya lebih ke demam sama pilek aja. Yang bikin parah tuh penyebarannya. Cepet banget nih. Tahu jebret kena. Bohong ya, yang mah bohong. Mah. Aduh. Ribu pisan. Oke Nisa, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan psikologis lagi. Tiap orang kan nih punya titik terendah sama titik balik di dalam hidupnya ya. Nah, titik terendah Nisa itu pada saat kapan? Titik terendah Nisa, titik terendah Nisa itu ketika ngelihat orang lain Nisa nggak bisa. Berarti Orang lain punya, Nisa nggak punya. Itu titik terendah Nisa. berarti lebih keminderan orangnya ini. Minderan gak sih kamu? Gampang minder gak orangnya? Enggak juga sih, cuma kayak ambisi aja sih mungkin. Karena kan orang lain punya, orang lain bisa, tapi kita kok nggak bisa, kenapa gitu. Terus kayak ngedown aja sih, kok kita nggak punya, kok kita nggak bisa gitu. Kenapa orang lain bisa menang tapi kita masih terus kalah gitu, kenapa sih. I see. Itu yang jadi titik balik mungkin. Kalau titik semangat baliknya pada saat kapan nih? Titik baliknya ya itu ketika kita ngerasa kalau kok kita nggak bisa, kok kita nggak punya gitu, kenapa gitu kan. Itu kan kayak titik terendah banget. Kok orang lain setiap
kayak ngikutin perlombaan, contoh ya, kayak ngikutin perlombaan kok dia bisa menang, kok kita nggak bisa, kenapa gitu. Ternyata titik baliknya ya kemampuan orang beda-beda, dan yang namanya keberuntungan itu kan udah Allah atur kan ya, sedemikian rupa, udah ada porsinya masing-masing. Jadi ya buat apa gitu terlalu berlarut-larut dipikirin, ya ternyata memang oh, itu tuh kalau misalkan kita ngikutin perlombaan tuh bukan cuma pengen menangnya aja, tapi itu kan kayak proses pendewasaan, proses kita ketemu sama banyak orang. Jadi titik baliknya ya di situ, ketika kita mengetahui bahwasanya semuanya tuh udah ada yang ngatur, semuanya tuh udah ada porsinya masing-masing. Jadi ya buat apa gitu kita banyak bersedih terus kayak ngerasa jatuh, kalau ternyata ya semua tuh udah ada porsinya masing-masing, udah ada waktunya masing-masing. Itu sih kalau aku pribadi. I see. Berarti Nisa titik terendahnya jatuhnya lebih ke Kemampuan diri mungkin ya. Iya, lebih ke self development yang terhambat aja ya. Dan Daden nggak bisa bilang itu biasa, Daden nggak bisa bilang itu ngeri, Daden nggak bisa bilang apapun itu, karena titik terendah setiap orang atau luka setiap orang itu ditunjukkan untuk diobati atau Beda-beda. bukan dibandingkan. Iya. Dan emang aneh-aneh banget sih anak kelas nis. Heterogensinya terlalu tinggi menurut Dadan untuk sebuah kelas yang dasarnya dakwah Islam gitu ya. Heterogensinya tinggi banget. Pas ditanya titik terendah di dalam hidupnya, ada yang jawab pas gagal nikah, ada yang jawab pas orang tuanya bangkrut, serius ada yang jawab pas dirinya pas SMA, pas wah macam-macam banget nih anak kelas. Beruntung sih kita masih punya kelas kayak gini ya, karena belum tentu ada nih. Iya nggak sih? Terlalu di luar ekspektasi untuk faktor sosial yang dianggap sama padahal tidak. Dan kira bakal ya model-modelnya gitu-gitu doang gitu ya, anak-anak kelas backgroundnya gitu-gitu doang. Ternyata wadaw, sangat mengagetkan sekali. Kaget banget sih Dadan, nggak bohong. Macam-macam banget nih. Dan bersyukur banget sih. Dan saya juga baru tahu sih. Iya sih. Ya gitulah. Namanya juga hidup ya Nis. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nisa. Oke. Nis, inspirasi Nisa siapa aja? Nabi Muhammad udah pasti lah ya. Selain itu ada nggak? Of course. Inspirasi artis apa gimana nih? Bebas, mau artis, mau influencer, mau apapun itu. Kalau sejauh ini sih inspirasi Nisa Okestiana Dewi. Tahu kan ya? Oh, ya, yang kakaknya Ria Ricis. Ya, kakaknya Ria Ricis. Lanjut. Karena apa nih? Kenapa? Karena waktu pas awal karirnya beliau tuh, ya beliau kan masuk main film kan ya. Dan ya sesuai dengan cita-cita Nisa, Nisa tuh suka sama sosok yang, karena Nisa tuh tahu diri banget gitu pas ketika SD itu kayaknya Nisa nanti bakal masuk pesantren gitu, bakal sedemikian rupa gitu ya. Jadi pada saat itu Nisa butuh sosok yang bisa menginspirasi Nisa tapi yang sesuai dengan karakter Nisa gitu. Siapa ya? Karena Nisa pikir idola juga jadi penopang yang cukup serius sih buat kayak menentukan jati diri kita. Iya nggak sih? I see. Sangat jadi menopang. makanya pada saat itu ketika Nisa ketemu sama sosok Okestiana Dewi, ya Nisa langsung ngefans aja gitu, langsung kayak terinspirasi, beli bukunya gitu. Dan semangatnya beliau, ketertarikan beliau yang punya semangat tinggi untuk mempelajari agama Islam tuh yang bikin kayak, oh iya juga sih ya, beliau tuh sosok yang sangat menginspirasi banget sih menurut Nisa. I see. Ada lagi nggak nih? Siapa ya? Siti Nurhaliza sih. Kalau dari ini ya, dari apa, dunia entertainnya Siti gitu. Nurhaliza itu yang mana sih? Yang nyanyi bukan orang Malaysia? Penyanyi. Iya. Oh, nyanyi. Dadan pernah lihat, cantik tuh orangnya. Cantik, matanya bagus banget. Matanya bagus banget sumpah. Malah curhat lagi. Ya, tapi memang apa ya? Dia punya attitude yang
jarang artis-artis seorang penyanyi punya superstar diva gitu ya. Apalagi beliau kan dinobatkan jadi seorang penyanyi nomor 1 di Malaysia. Dan Nisa juga sebenarnya penikmat lagu-lagu Melayu sih, jadi memang jadi suka gitu sama sosok beliau karena lagu-lagunya yang Melayu. Nisa ada punya rasa nggak sih? Wah, gue ada sedikit bakat di musik nih gitu. Ada nggak? Wih, Ada sih, ngeri. tapi ya Nisa tuh gak terlalu suka gitu ya nunjukin kayak bakat ke orang-orang tuh sebenarnya sih. Walaupun punya cita-cita pengen jadi artis, tapi ya itu mungkin sih yang gak bisa mewujudkan Nisa jadi artis karena Nisa gak suka nunjukin bakat Nisa ke orang. Oh, Aisyah. Jadi selama pandemi, kalau boleh cerita sedikit ya. Silakan. Selama pandemi ini Nisa ngajar di pesantren. Sebenarnya bukan ngajar apapun, tapi ngajar ini loh, hadroh, tahu nggak? Aisyah. Dadan pernah belajar tuh. Gitu. Dung tang tak, dung tak dung tang tak. Kalau nggak salah ada 2 tipe kalau nggak salah. Masing-masing pasangan 2 sama 2, ya gitu-gitulah. Ngajar hadroh nih. Iya, benar. Iya. Terus? Jadi kalau dari musik, ya Nisa sebenarnya anak musik banget sih. Wih. Perkusi lah ya. Jatuhnya lebih ke anak perkusi ya, Nis. Ya enggak sih? Hadroh tuh perkusi, Nis. Iya. Segala sesuatu yang Iya, benar. Ada. Ya, alhamdulillah di kampus juga ikut UPTK kan. UPTK itu apa sih? Ini pengembangan tilawatil Quran. Jadi tapi bukan Quran doang, jadi ada seni-seni Islaminya kayak nasyid gitu-gitu. Gak nyangka, kirain ngajar hadis, ngajar hal pokok gitu nih ya. Taunya anak musik, gila. Kedengar nggak nih? Sinyal. Kedengar nggak? Halo? Ya, halo. Tapi ada keterkaitan ke musik barat gak nih? Musik barat tuh alatnya apa lagunya? Bebas, keduanya lah. Kalau alat sih sebenarnya nggak banyak bisa sih, soalnya kan memang nggak pernah belajar juga. Cuma kalau untuk lagu-lagu barat sih sebenarnya suka. Cuma banyak ngurangin sih. Soalnya kenapa? Ya ada deh. Apakah terlalu apa ya? Musik barat tuh di sisi lain bagus, di sisi lain ritmenya unik banget. Mereka bisa bikin nada sedemikian mungkin biar bisa narik orang. Tapi di sisi lain musik barat tuh fansinya terlalu glamor gak sih nih bawaannya? Ya gak sih? Sedangkan kita pengen apa ya, kayak musik barat tuh terlalu melenakan menurut Nisa tuh. Iya, benar. Kayak kita tuh nantinya banyak terbuai sama lagu-lagu, terus ngefans orang-orangnya. Itu nggak sih, kayak contohnya kayak K-pop gitu kan. Kita kan yang disakuin musik K-pop tuh benar-benar bagus banget gitu, yang musik-musik yang kita nggak temuin di Indonesia gitu kan. Nisa juga dulu sempat kayak suka gitu, kayak lagu-lagu K-pop, terus lagu baratnya mungkin Dua Lipa, Billie Eilish gitu. Cuma sekarang kayak lagi mengurangi aja sih. Aisyah. Bener sih, Dadan setuju banget. Kayak lebih melenakan aja sih. Terus di sisi lain musik barat tuh kayak punya fansi yang lebih glamor nih. Kalau lihat sih, kalau Nisa lihat konsernya artis-artis barat yang terkenal, vibe-nya atau suasana tekanan dari nadanya itu dapat banget nih. Jadi kayak beribu orang kena hipnotis aja nih. Sedangkan Dadan tuh pengen ngedenger, ya bagus ya, konser kayak gitu tuh konser impian bagi setiap pembuat event-event di seluruh dunia. Cuman di sisi lain ada waktunya orang-orang itu pengen ngelihat konser yang dimana musiknya gelami-gelami santai. Terus kitanya nggak terlalu hype, dimana pokoknya mah semua orang bisa ngedenger, semua orang nggak terlalu terlena, dan semua orang punya ritme kesantaian tersendiri gitu nih. Ya kayak ngelihat orang-orang Marawisan lah. Orang-orang Marawis rata-rata hype-nya nggak pemusik barat nih. Pemusik barat tuh emang detail sih ya, detail banget. Kuncinya di detail.
mereka bass sedikit, kalau nggak ada pengaturan di mikrofon sedikit salah aja udah bisa ngomel-ngomelnya gila-gilaan. Ada Iya, rapper barat betul betul. namanya X Extension yang udah meninggal kemarin. Kecil nih, kesalahan nada kecil pas dirumusin. Kan DJ kan suka itu ya, suka meleset sedikit. Kesalahan kecil ngamuk nih. Iya. Dan marah, banyak kan kayak gitu teh. Kalau Indonesia kan wah orang-orangnya banyak yang mulia ya. Maksudnya nggak terlalu sedetail sono gitu. Ya, Barat Dadan setuju sih apa yang dikatain Nisa. Thank you Nisa udah jawab pertanyaan Dadan mengenai inspirasi Nisa. Gak jarang loh orang yang nutup diri mengenai inspirasinya karena malu gitu. Dadan tuh punya inspirasi buat olahraga namanya Yuji Nishida. Umurnya seumuran sama Dadan. Cuman dia orang Jepang. Cuman dia udah masukin Liga Poli kelas dunia aja. Umur 18 tahun udah disurat internasional. Tinggi badannya pun 175, pernahan sekarang 180. Sekali loncat pakai barbel yang berapa kilo gitu. Itu keren banget sih Nis. Dan paling realistis gitu Nis menurut Dadan ya. Soalnya paling bisa dikejar lah sama mahasiswa-mahasiswa yang punya waktu banyak. Gitu sih Dadan olahraga. Thank you Nisa udah mau jawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Nis, mata kuliah apa yang paling menginspirasi Nisa? Yang sekarang apa dari dulu, dari semester 1? Bebas sih, keduanya boleh. Keduanya. Kalau dari semester 1 mungkin Nisa suka banget dan banyak banget terinspirasi gitu ya sama mata kuliahnya Pak Ang sih. Setuju. Dari semester 1. Sama Pak Ang udah berapa kali belajar sih? 2 kali ya? 2 kali ini. Retorika Sama studi Retorika Islam, sama pengantar studi Islam. Iya, pengantar studi Islam. Itu Nisa suka banget sih sama apa yang disampaikan Pak Ang, cara penyampaian beliau, terus gaya belajarnya tuh menyesuaikan gitu sama kondisi kita. Itu yang kayak bukan hanya kita yang memuliakan guru, tapi guru juga memberi perhatian yang penuh gitu ke murid-muridnya. Itu Nisa senang banget sih sama Pak Ang sih. Aisyah. Dan setuju banget sih sama yang katain Nisa. Pang tuh kalau bikin argumen kayak sedikit celah gitu Nis. Iya nggak sih? Celahnya maksudnya? Kalau bikin argumen padat banget, gak ada kosong-kosong yang buat dikritik gitu. Oh, iya. Banyak. Terus Pak Ang tuh kerennya ini segala sesuatu bisa dianalogikan sama beliau. Iya sih. Dia tuh kelihatan kayak cendekiawan di sini. Lebih ke cendekiawan daripada dosen menurut Dadan. Benar sih, benar. Bahasanya itu loh parah. Ada lagi nggak nih selain Pak Ang? Belum nemu. Kalau sejauh ini sih masih Pak Ang. Aisyah. Oke, thank you Nisa. Gak kerasa udah 52 menit berlalu. Gila. Oh iya benar. Lama banget ya ternyata. Tahu-tahu kalau ngobrol kayak gini, tahu-tahu waktu habis aja nih. Sumpah, tahu-tahu memori hampir penuh aja. Benar. Makasih Nisa udah mau jawab pertanyaan Dadan, udah mau ngerepotin waktunya, udah mau buang kuotanya. Maaf juga pas ngobrol Dadan matanya nggak suka ke Nisa karena lagi ngerjain satu hal di komputer juga. I just wanna say thank you so much Nisa. Thank you so much lagi, thank you so much. Yes, thank you for having me. Yes. Kasih Dan. Mohon maaf bila telah mengganggu waktu banyaknya. Kepada Nisa, sebelum menutup acara ini dipersilahkan memberikan kata-kata penutup atau kata-kata terakhir. Waduh, kata-kata terakhir. Apa ya? Mungkin gak banyak sih dan gak terlalu gimana gitu ya. Cuma yang pasti dari kita gitu ya sebagai manusia tuh gak boleh memandang rendah segala apapun. Jadi setiap segala sesuatu sekecil apapun itu pasti ada pembelajarannya. Kayak gini aja nih podcast sama Dadan itu sebenarnya kalau dilihat sih cuma kayak ngobrol biasa. Padahal ternyata Nisa pribadi makasih banyak banget Dadan karena apa yang sebelumnya Nisa nggak tahu, sebelumnya Nisa nggak paham, Nisa jadi tahu gitu. Dan ternyata setelah ditanya kayak gitu kan kita jadi kayak mikir gitu ya, nyari jawaban gitu. Ternyata oh iya juga sih. Iya kan ketika kita jawab oh iya juga ya ternyata begini.
Jadi kita jangan pernah memandang rendah segala sesuatu apapun, karena segala sesuatu apapun, sekecil apapun, itu pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil, kita pelajari untuk ke depannya. Gitu sih mungkin dari Nisa. Thank you Nisa. Nis, Dadan orangnya so asik gak sih pas podcast? Enggak sih, Enggak ya, normal ya? normal-normal aja ya. Normal ya? Oke Nisa, thank you so much. See you next time. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi.